Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial TypeScript. Untuk mulainya silakan teman-teman buka link yang saya cantumkan di kolom deskripsi ya, terkait dengan enum. Jadi materi kita kali ini adalah enum. Teman-teman buka brand spesifik terkait dengan enum yang part 20 ini dipilih seperti ini. Kemudian teman-teman silahkan clone untuk config projectnya ya, kita copy dan teman-teman paste ke terminal teman-teman gunakan git clone ya. Oke, kita akan masuk ke directory C, kemudian script tutorial, kemudian kita akan masuk ke directory 19 terkait dengan enum. Kita akan clear screen, kita akan buka dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, ini sudah terbuka ya, kita besarkan. Nah, teman-teman buka yang file src ini, ada hello world. Jadi enum adalah sebuah fitur di TypeScript yang memungkinkan kita untuk mendefinisikan sekumpulan konstanta yang memiliki nama. Enum dapat membantu kita untuk mendokumentasikan maksud atau membuat sekumpulan kasus yang berbeda. TypeScript menyediakan dua jenis enum, yaitu ada yang numerik dan string. Nah, kita akan coba yang pertama yang tipenya numerik ya. Nah, enum numerik adalah enum yang anggotanya memiliki nilai numerik, baik secara eksplisit maupun implisit. Nah, secara default, enum numerik akan menginisialisasi nilai dengan anggota pertama adalah 0. Jadi, nilai pertamanya 0 ya. Enum didefinisikan dengan perintah enum ya. Nah, enum seperti ini. Kemudian diikuti dengan nama enumnya, misalkan direction seperti ini ya. Nah, kemudian direction ini kita akan isi up, down, left, right. Nah, kalau misalkan kita tidak definisikan anggotanya, maka dia akan secara default dimulai dari 0 ya. Oke, kita akan save. Nah, kita akan coba console.log. Kita akan ambil directionnya ya, seperti ini. Nah, kemudian kita akan coba jalankan. Nah, lihat di sini sudah muncul ya. 0, 1, 2, 3. Ini 0 itu up, 1 itu down, left, right, dan ini sudah muncul sesuai dengan yang kita definisikan, up, down ya. Nah, ini dimulai dari 0 kalau misalkan kita tidak definisikan. Kemudian enum juga bisa kita definisikan ya. Misalkan kita akan duplikat ini ya, kita akan duplikat. Kita akan taruh di bawah seperti ini. Kemudian kita akan ganti dengan angka 2 ini ya enumnya. Nah, di sini kita bisa definisikan dengan misalkan di sini kita mulai dari 1. Nah, jadi kalau yang pertama ini 1, maka yang selanjutnya akan increment ya, nambah 1, 2 dan seterusnya. Nah, kita akan coba lagi di sini. Console.log direction 2. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, lihat. Ini mulai dari 1 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Nah, kemudian kita juga bisa mengakses salah satunya. Kalau misalkan tidak didefinisikan seperti ini, maka kita mengaksesnya dari 0. Atau dari yang paling atas ya, bukan dari 0 ya. Berarti kita untuk mengakses salah satunya, console.log kita akan ambil dari direction up. Misalkan kita akan mengambil up. Nah, maka nanti isinya adalah nilainya ya. Berarti kalau up ini 0. Ini harusnya isinya adalah 0. Kita jalankan. Kita lihat, nah ini isinya 0 ya. Ini yang kita jalankan. Nah, kalau yang di sini berarti kita akan mendapatkan isinya adalah 1. Kalau misalkan kita cetak console.log direction up. Nah, ini kita akan mendapatkan 1 karena kita menginisialisasinya 1. Jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dia akan increment 1 ya. Nah, ini untuk tipe data untuk enum number.
Nah, kemudian enum number juga kita bisa definisikan dengan numerik yang tidak terurut. Ini juga bisa ya, ataupun terurut. Kita coba yang terurut dulu ya. Kita coba buat enum. Misalkan kita buat direction 3. Ini kita akan isi dengan 1. Ini belum. Kemudian 2. Kita bisa seperti ini ya, ngurut artinya. Kemudian 3. Kita definisikan semuanya. Begini juga bisa. Ya kalau misalkan kita jalankan, ya isinya sama dengan yang tadi kita berikan inisial yang pertama saja, 1, 2, 3. Kemudian ini juga kita bisa isi dengan yang random. Misalkan kita buat lagi. Misalkan ini kita buat enum, namanya misalkan status. Status code. Misalkan status code ini yang biasanya error ya, not found. Misalkan not found, ini errornya 404. Kemudian bad request 400, internet server 500. Misalkan sukses 200. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita bisa definisikan tidak mengurut ya, ada 404, 400, 500, 200. Dan ini kalau misalkan kita cetak, nah ini kita bisa mendapatkannya. Kita jalankan. Nah, kita mendapatkannya ya, tipe number. Dan kalau misalkan kita akses console.log, nah, misalkan not found, maka dia akan mendapatkan tuh 404. Nah, ini kita mendefinisikan tipe data numerik enum numerik yang tidak terurut ya. Nah, kemudian kita juga bisa membuat sebuah enum dengan string ya. Nah, jadi enum string adalah enum yang anggotanya harus didefinisikan dengan literal string. Literal string yang berada di dalam petik 1 ataupun petik 2. Nah, misalkan kita buat sebuah enum color. Nah, color misalkan gini ya. Kita buat di sini red sama dengan, nah, kita bisa isi dengan number ataupun misalkan kita isi dengan hexa ya. Misalkan kita isi dengan seperti ini. FF00. Ini kan nah, kemudian nah ini juga sama ya. Nah, ini kita bisa cetak console.log color. Maka ketika kita jalankan, kita mendapatkan ya ini ya, red, green, blue. Nah, ini kita numerik enum stringnya kita bisa mendapatkannya. Ataupun misalkan kita juga bisa dengan yang string biasanya ya. Misalkan kita tambahkan di sini enum untuk string enum, misalkan senum, ini string enum ya. Kita misalkan buat di sini up sama dengan kita kasih up juga, kemudian down, kemudian left, kemudian right, seperti ini. Ini kalau misalkan kita console.log senum, kemudian console.log sup, ini juga sama ya, kita bisa mendapatkannya. Tuh, kita mendapatkan up down-nya, kemudian ini yang kita panggil, kita mendapatkan up. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan enum dengan mengakses anggotanya sebagai properti ya. Nah, kita bisa menggunakan enum sebagai properti. Kita coba misalkan membuat sebuah enum, misalkan response 3. Nah, kita buat sebuah response 3. Kita buat sebuah enum pertama no. No ini kita akan isi dengan 0, kemudian yes kita isi dengan 1. Nah, biasanya kan kalau misalkan teman-teman membuat boolean identik dengan 0 dan 1 ya, yes dan no ini. Kita akan buat sebuah function misalkan answer.
Nah, answer ini kita akan isi dengan question. Questionnya misalkan sebuah string. Nah, kemudian kita akan respon. Nah, respon ini kita akan gunakan respon enum ya. Nah, kita akan gunakan response enum 3. Nah, ini akan gunakan sini. Nah, di sini kita akan cetak aja ya. Nggak usah kita gunakan switch lah. Nah, kita akan cetak question dan responnya. Nah, seperti ini aja ya. Oke, kemudian kita akan panggil untuk functionnya. Panggilnya tinggal kita langsung panggil aja. Answer. Nah, misalkan respon 3 yes, seperti ini ya kita panggilnya. Jadi ini kan tipenya adalah sebuah enum. Jadi kita bisa memasukkan enum ke sini. Oke. Yes itu 1, harusnya hasilnya adalah 1. Kita jalankan ya. Tuh, kita mendapatkan 1 sebagai pengembaliannya. Oke, itu kita menggunakan enum sebagai properti ya. Nah, selain itu ternyata enum juga memiliki yang namanya reverse mapping. Nah, misalkan kita memiliki sebuah enum direction, misalkan direction 4 lah ya. Nah, kemudian kita akan buat di sini sebuah up, kemudian down, kemudian left, right. Nah, tadi kan ketika kita mengakses, kita bisa menggunakan up down ya. Kita coba ya. Console.log direction 4 dot misalkan up ya. Nah, ini cara kita tadi memanggil. Nah, ternyata kita juga bisa memanggil reverse-nya. Reverse-nya itu adalah tip yang tadi dimulai dari 0. Misalkan kita akan buat console.log. Nah, ini bukan kita isi dengan down, tapi kita dengan 0 seperti ini, dengan indeks 0-nya. Ini nggak pakai dot ya, langsung. Nah, seperti ini kita coba jalankan. Harusnya dia dapat ya 0 dan up. Ini reverse-nya up. Jadi tadi kita panggil up dapatnya 0 karena pertama ya. Kemudian kita panggil 0 dapatnya up. Nah, ini ketika kita definisikan. Nah, kalau misalkan di sini kita definisikan sebagai 1, nah maka ketika kita panggil 1 di sini juga akan mengikutinya ya. Nih. Kita jalankan juga. Tuh, lihat 1 dan 1 itu up. Kalau misalkan kita panggil di sini 2, maka 2 itu adalah down ya. Kita sekarang jalankan. Nah, dia down ya karena kita memanggil 2. Nah, ini reverse ini hanya berlaku untuk numerik enum ya. Tapi kalau yang string ini tidak memiliki reverse. Jadi ini hanya berlaku untuk numerik. Oke, untuk enum di TypeScript kurang lebih basicnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.